Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Setelah minggu kemarin kalian mempelajari mengenai materi pengenalan kewirausahaan, ya, tentang pengertian wirausaha, karakteristik wirausaha, serta ruang lingkup kewirausahaan, maka pada kesempatan kedua ini kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu peta peluang usaha. Ya, peta peluang usaha ini merupakan suatu lahan bisnis yang bisa berhasil, ya, tapi hanya bisa ditentukan oleh pengalaman dan pendekatan terhadap faktor manusia serta penguasaan teknologi informasi. Di sini seorang wirausahawan dituntut untuk mampu menilai dan melihat peluang usaha mana yang bisa diambil, sehingga dari peluang tadi diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara membuat atau memasarkan produk-produk baru, atau bisa juga dengan cara membuat terobosan baru dengan cara menciptakan pasar, atau berusaha juga agar usahanya itu bisa bersaing dan maju pesat. Berdasarkan pengamatan, peta peluang usaha yang sekarang banyak diminati adalah ini bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik itu jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang hiburan, jasa di bidang transportasi, jasa di bidang makanan, perdagangan, dan lain-lain. Dengan mengidentifikasi peta peluang usaha, maka ada beberapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang wirausahawan. Di antaranya, satu, terbukanya peluang usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini, setiap wirausahawan atau setiap pengusaha, baik itu usaha kecil, menengah ataupun besar, tujuannya itu sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi apabila dalam usaha tadi setelah dikerjakan, setelah melalui proses berapa lama mendapatkan keuntungan, berarti itu bisa dikatakan berhasil. Yang kedua, terbuka peluang usaha untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nah, manfaat di sini adalah manfaat dari produk yang dibuat atau yang dijual, khususnya bagi konsumen. Karena dengan produk yang kita jual, mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan produk tadi. Serta bagi si penjual, manfaatnya adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual tadi. Yang ketiga, terbuka peluang usaha untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Maksud dari sini, ya, mendemonstrasikan adalah untuk mengaktualisasikan atau untuk bisa membuat karya nyata dalam membuat sebuah produk. Kalau dia ahli di bidang produk A, berarti dia bisa mewujudkan imajinasinya dengan produk yang dibuatnya. Yang keempat, terbuka peluang usaha untuk menjadi bos di perusahaannya. Nah, ini salah satu kelebihan dari seorang wirausahawan adalah dia bisa menjadi bos minimal untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bekerja tidak berada di bawah perintah orang lain. Jadi segala sesuatunya itu tergantung dari dia sendiri. Makanya kalau ingin maju, ingin berkembang, berarti dia harus rajin, harus kreatif. Nah ini. Tapi kalau dia ingin mengalami kerugian, berarti ya terserah dia mau bagaimanapun usahanya tersebut. Nah, menjadi bos ini artinya segala sesuatu itu keuntungannya ini bisa untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian setelah memenuhi kepentingan sendiri, bisa nanti digunakan untuk menambah modal berikutnya. Yang kelima, terbuka peluang usaha untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret, artinya yang nyata. Maksud ini membantu masyarakat juga pemerintah di sini
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan lain. Nah, dengan memanfaatkan peluang usaha tadi, bahwa yakin barang tadi laku di pasaran tapi belum banyak diproduksi oleh perusahaan lain, berarti kita bisa memproduksi barang tersebut. Berikutnya, memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Mungkin kalian sering mendengar istilah kreatif ataupun istilah inovatif. Nah, arti kreatif di sini adalah suatu temuan atau gagasan yang benar-benar baru atau asli dan belum ada sebelumnya atau tidak pernah ada sebelumnya, itu arti kreatif. Jadi barang tadi betul-betul baru, hasil karya dia sendiri, bukan merupakan jiplakan atau tiruan hasil karya orang lain. Sedangkan inovatif merupakan temuan baru yang menyebabkan lebih berdaya gunanya suatu produk atau jasa sehingga hasilnya bisa lebih multifungsi atau multiguna. Jadi barang yang ada ini dibuat, dimodifikasi sehingga tampilannya bisa lebih beda, lebih bagus dan lebih menarik serta fungsinya bisa lebih banyak. Ciri-ciri wirausahawan yang kreatif, pertama harus bersifat fleksibel. Artinya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari pangsa pasar. Nah, jadi suatu produk itu dibuat ya harus melihat kebutuhan apa yang sedang diinginkan oleh masyarakat yang ada di pasaran. Kita jangan membuat produk yang itu saja tanpa melihat keinginan pasar. Nah, berarti itu tidak fleksibel namanya. Yang kedua, berkemampuan tinggi dalam mengembangkan ide-ide yang berbeda dalam membuat sebuah produk atau jasa. Jadi di sini seorang yang kreatif, idenya itu pasti selalu ada. Bahkan bisa dikatakan dia tidak pernah kehilangan ide. Ya, ide-idenya muncul ini bisa diambil dari pengetahuan atau juga bisa dari pengalaman yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang. Jelas, ya, karena ada masalah yang sedang dihadapinya, dia berpikir bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, misalnya sini sekarang, ya, sekarang musim kemarau misalnya, ya. Apabila di sekitar tempat tinggal kalian ini banyak anak laki-laki, jadi ini adalah suatu masalah yang harus dihadapi. Kenapa? Agar anak-anak bisa bermain dengan lebih aman, tidak main sembarangan, maka kalian bisa kreatif dengan membuat sebuah mainan untuk anak laki-laki. Misalnya seperti apa? Seperti layang-layang misalnya dan lain-lain. Yang keempat, harus berimajinatif, artinya punya daya imajinasi yang tinggi, punya daya hayal yang tinggi, di mana nantinya daya imajinatif tadi berusaha untuk diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Jadi jangan hanya berupa mimpi saja, tapi coba diwujudkan dengan cara membuat produk sesuai dengan imajinasi tadi. Dan selalu berpikir positif dalam menghadapi suatu masalah, artinya positif thinking. Hadapilah masalah yang terjadi dengan lapang dada, ya, dan dengan pemikiran yang luas. Jangan sekali-kali kita menghindari suatu masalah, karena itu bukan suatu penyelesaian yang baik. Masalah kalau dihindari bukan menjadi baik, malah menjadi tambah banyak. Dan bebas, ya, kemudian kerja keras, berdedikasi, berinteligensi, dan eksentrik atau punya pemikiran yang aneh. Artinya kalau menurut orang lain tidak mungkin, tapi bagi seorang wirausahawan yang kreatif itu pasti mungkin aja. Contohnya gini, mungkin bagi sebagian orang yang namanya sampah itu sudah tidak berguna,
kan ya. Tapi bagi yang kreatif, sampah itu bisa dimanfaatkan dengan cara didaur ulang dan dibuat kembali menjadi produk-produk baru yang punya nilai jual. Ada 3 tipe kreativitas. Pertama ada menciptakan, yaitu membuat karya-karya yang betul-betul baru dan tidak ada sebelumnya, asli ya atau ori. Yang kedua, memodifikasi. Artinya, barang yang sudah ada itu diperbaharui ya, disempurnakan sehingga ini lebih bagus tampilannya, lebih menarik dan lebih banyak manfaatnya. Itu. Yang ketiga ada mengkombinasikan, memadukan dua unsur antara menciptakan dengan memodifikasi. Ini mungkin dua unsur barang kemudian dipadukan jadilah satu jenis barang. Misalnya antara beca dengan motor, ini dua produk kemudian dikombinasikan jadilah bentor, beca dan motor misalnya. Kemudian hubungan antara kreativitas dengan inteligensi. Satu, ada kreativitas rendah, inteligensi tinggi. Artinya orangnya ini tidak punya daya kreativitas yang tinggi, tapi punya kemampuan berpikir yang tinggi. Masih bagus sebenarnya yang demikian ya. Yang kedua, ada orang yang kreativitasnya tinggi juga inteligensinya tinggi. Ini orang yang paling bagus dan bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan kehidupan nanti yang akan datang. Kenapa? Di samping kreatif juga pintar orangnya. Jadi pengetahuan, keterampilan yang dimilikinya ini bisa diwujudkan dengan membuat produk-produk yang bermanfaat. Yang ketiga, kreativitas rendah, inteligensi tinggi. Nah, ini mungkin ada kesalahan ya, maaf. Harusnya mungkin kreativitas tinggi, inteligensi rendah. Ini yang ketiga, lagi. Ada kreativitas tinggi, inteligensi rendah. Kurang pintar sebenarnya, tapi dia kreatif. Dia masih bisa bertahan hidup, gitu ya, karena dengan kreativitasnya dia bisa membuat produk yang mampu untuk dijual dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang terakhir ada kreativitas rendah, inteligensi rendah, itu harusnya ya. Jadi terakhir kreativitas rendah, inteligensi rendah. Jadi dia tidak punya daya kreativitas, juga dia mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang banyak atau kurang pintar. Ini ya kemungkinan besar hidupnya akan menjadi beban bagi orang lain, terutama bagi orang tuanya. Kemudian tahap-tahap berpikir kreatif. Satu, ada tahap persiapan. Artinya di sini ada tahap untuk pemunculan ide. Jadi ide-ide yang ada dalam pikiran itu dikumpulkan ya. Kemudian nanti setelah dikumpulkan, ini diusahakan ide-ide tersebut ya, untuk bisa dipilih, disaring mana ide yang dianggap paling bagus dan paling mudah untuk dikerjakan atau dibuat dalam bentuk karya yang nyata. Kemudian ada masa inkubasi, artinya ini pemikiran kembali, dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang apakah ide tadi tersebut sudah betul-betul sempurna atau masih ada kekurangan. Ini kalau misalkan sudah dianggap bagus, mungkin nanti bisa dibuat langsung produknya. Tapi kalau masih ada kekurangan, berarti ini perlu adanya pengertian, pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang produk-produk yang akan dibuat tadi sesuai dengan ide yang telah dipilih. Kemudian ada evaluasi, artinya ini ada tahap untuk mengadakan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari ide tadi setelah menjadi sebuah produk. Menurut Wilport, ini ada 5 kemampuan berpikir kreatif. Di antaranya satu, ada fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan.
ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang punya daya kreativitas yang tinggi, karena ide-idenya pasti akan selalu ada. Yang kedua ada flexibility atau keluasan. Sorry ya, ini banyak kesalahan. Ada keluasan, yaitu kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap suatu masalah. Jadi dia mampu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dengan berbagai macam pendekatan sesuai dengan kebutuhannya. Tiga ada originality atau keaslian, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara yang asli atau original, tidak meniru dan tidak menjiplak hasil karya orang lain. Empat ada elaboration atau penguraian, kemampuan untuk menguraikan atau menjelaskan suatu masalah secara lebih rinci. Jadi kalau ada masalah, di masalah tersebut dianalisis, dicari penyebabnya, ya, kenapa sampai masalah tersebut, kemudian cari beberapa alternatif untuk pemecahan masalah, ambil satu alternatif yang dianggap paling bagus, kemudian diambil jalan untuk mengambil keputusan tadi. Yang kelima ada redefinition atau perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Jadi pemikirannya lebih unik. Jadi cara mengatasi masalah ini dengan pola pikir dia sendiri yang mungkin tidak sama dengan pola pikir kebanyakan orang. Memanfaatkan pola usaha secara kreatif, ini pertama bisa dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Banyak kali barang bekas yang ada di sekitar lingkungan kalian, coba kalian manfaat kemarin tadi, didaur ulang, dibuat berbagai macam bentuk produk, kemudian nanti kalian coba jual dan bisa mendapatkan keuntungan. Ini barang bekas itu bisa berupa plastik, ya, bisa berupa kaleng, bisa berupa kain perca, bisa juga berupa kaca, bisa juga berupa karet, ya, dan lain-lain sebanyak. Silakan kalian cari nanti sekitar tempat tinggal kalian. Dan ini nanti tugas ini secara individu ini ya, walaupun jangka waktunya agak lama. Coba kalian nanti cari barang bekas yang ada di lingkungan kalian, kemudian buatlah produk dengan barang bekas tadi. Nanti hasilnya sewaktu-waktu akan Bapak tagih dan dikumpulkan. Ingat ya. Yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam atau ekstraktif. Ini hubungannya dengan ruang lingkup kewirausahaan yang kemarin dibahas mengenai lapangan usaha pertambangan. Artinya ini memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, yang disediakan oleh alam. Apakah itu dengan memanfaatkan kekayaan alam seperti minyak, bumi, emas, perak, nikel, dan lain-lain. Dan juga mungkin yang ada di sekitar kalian memanfaatkan tanah liat untuk jadikan berbagai macam produk seperti kayak celengan, kayak pot bunga misalnya, guci, dan lain-lain. Memanfaatkan kekayaan alam selain tanah juga, ini mungkin yang rumahnya dekat dengan sungai bisa mengambil pasirnya atau batu kerikilnya untuk dijual. Yang dekat dengan pegunungan batu kapur bisa diambil tanahnya untuk dijual juga. Kemudian memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Artinya ini kalau suatu daerah ada bencana, biasanya di sini daerah yang kena bencana akan mengalami kesulitan ekonomi. Kita bisa memanfaatkan produk yang kita punya atau kita menjual produk di tempat tersebut dan insya Allah bisa laku, ya, karena mereka sedang mengalami kekurangan bahan pangan. Jenis inovasi ini menurut pendapat Kurako tahun 1995. Pertama ada berupa penemuan. Nah, kalau penemuan sini lebih banyak ini terjadi pada masa revolusi industri pada abad ke-18, di mana cikal bakal terjadinya revolusi ini dengan ditemukannya mesin uap yang pertama itu oleh James Watt. Juga mesin ini banyak sekali, selain mesin uap juga
ada penemuan masalah listrik oleh Thomas Alva Edison, penemuan juga masalah mengenai mesin tik oleh Henry Mill, kemudian penemuan tentang kapal udara, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan, artinya barang yang sudah ada itu dikembangkan atau disempurnakan, ya, sehingga nilai jualnya bisa lebih mahal. Yang ketiga, duplikasi penggandaan. Kalau barang yang sudah ada di lapangan ternyata mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, artinya banyak diminati konsumen, ini bisa digandakan, bisa diperbanyak, dibuat dalam jumlah yang banyak, ini untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang keempat adalah sintesis formulasi baru atau kombinasi, memadukan dua unsur, dua produk menjadi satu jenis produk. Ini banyak dilakukan oleh mereka yang berwirausaha, terutama di bidang makanan. Ini yang bersifat sintesis. Prinsip-prinsip inovasi. Pertama ada prinsip keharusan. Pertama, seorang berusahawan ya, dituntut untuk bisa menganalisis peluang usaha, peluang kedalam kesempatan yang apabila dikerjakan bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, apabila peluang itu bagus, berarti ini bisa dilaksanakan usaha tersebut. Ya. Dengan cara ini, untuk masuk peluang kita harus tahu dulu mengenai analisis SWOT-nya. Ya, ada strength, weakness, ya, threat, ya, dan opportunity. Jadi apakah sih kelebihan ya dari usaha yang sedang kita jalankan tersebut? Apakah kelebihannya itu di bidang modal, di bidang peralatan, atau keahlian yang dimiliki oleh para pegawainya? Ini ya. Kemudian kelemahannya, apakah kelemahan itu juga kelemahan dimiliki karena pangsa pasarnya tidak mendukung, daya beli masyarakat ini kemungkinan rendah. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan. Ini untuk memperluas wawasan banyak cara bisa dilakukan. Misalnya dengan bisa bertanya atau bisa kita banyak ngobrol sharing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang usaha yang sedang akan kita lakukan. Kita juga bisa membaca berbagai macam buku sumber, bisa menonton tayang televisi yang ada keberhasilan yang khusus atau dengan cara yang lainnya. Harus bertindak efektif, artinya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu adalah uang. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita akan ketinggalan oleh orang lain dan kita bisa akan mengalami kerugian besar. Dan tidak berpikir muluk, artinya jangan terlalu berhayal terlalu tinggi. Artinya kalau hayalan kita terlalu tinggi dan tidak mungkin akan tercapai, ini akan menjadi masalah besar bagi kita. Artinya kita bolehlah berpikir, tapi jangan terlalu jauh ke depan. Misalnya sekitar 20 tahun ke depan bagaimana, 30 tahun ke depan bagaimana. Yang penting hadapi apa yang ada di hadapan kita sekarang. Itu. Kemudian prinsip larangannya ini jangan berlagak pintar, artinya kita sok tahu, sok bisa, sehingga tidak bisa atau tidak mau menerima bantuan atau tidak mau menerima masukan dari orang lain. Ingat, setiap orang itu tidak sempurna, pasti punya kekurangan. Nah, kekurangan tadi, bisa artinya bisa dilengkapi dengan kita bisa menerima masukan-masukan, saran-saran, kritikan dari orang lain. Apalagi saran tadi datang dari orang yang sudah berhasil, pasti akan banyak manfaatnya bagi kita. Jangan bersifat rakus, artinya ya, kita itu jangan mengambil dua pekerjaan dalam satu waktu sekaligus. Artinya menjalankan 3 macam bisnis tanpa kita bisa mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis tersebut. Lebih baik ambil satu-satu. Kalau yang satu sudah berhasil, berarti yang lainnya tinggal dijalankan berikutnya. Ingat, hidup ini harus fokus, jangan rakus. Fokuslah satu bidang pekerjaan dulu, kerjakan. Kalau sudah berhasil, kita bisa
meneliti atau mencoba untuk membuka usaha di bidang yang lain. Berpikir terlalu jauh ke depannya itu tadi, jangan terlalu muluk-muluk berpikir sampai beberapa tahun ke beberapa puluh tahun ke depan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya, gitu kan ya. Yang penting kalau kita masih ada umur, kalau tidak ada ya capek-capek pikiran yang terlalu jauh. Lebih baik kita pikirkan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Mengembangkan cara berpikir kreatif, satu, biasakan memiliki mimpi, dream, atau ini memiliki imajinasi. Dengan imajinasi, dengan mimpi, dengan berhayal, kita ingin menghadapi atau kita ingin membuat sebuah produk. Produk apa yang akan kita buat, berarti kita harus bisa wujudkan dalam bentuk yang nyata. Memperkaya sumber ide bisa diperkaya tadi dengan berbagai macam cara. Bisa kita bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman, kita bisa datang ke pameran-pameran produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga bisa datang ke perpustakaan-perpustakaan untuk membaca berbagai macam sumber. Kita bisa nonton tayangan televisi, kita juga bisa melihat situs-situs internet yang bisa diambil manfaatnya untuk usaha-usaha yang akan kita lakukan. Yang ketiga, biasakan menerima perbedaan dan perubahan. Perbedaan itu selalu ada, ya, untuk perubahan yang lebih baik. Ya, kalau tidak mau ada perubahan dan tidak mau ada perbedaan, ini akan statis. Hidup ini dinamis, pasti akan mengalami perubahan. Ya, misalnya kalau sesuatu berubah, pasti akan ada perbedaan dari yang sebelumnya. Temukan sifat empati, artinya kemampuan untuk bisa merasakan kebutuhan akan orang lain. Nah, orang lain sekarang lagi butuh produk A, cobalah kita penuhi dengan membuat produk tersebut dan dijual ke mereka. Empati. Nah, banyak cukup sekian materi dari Bapak. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Kemudian tolong materinya dicatat di buku catatan. Tugasnya tadi walaupun jangka waktunya cukup lama, silakan kalian ambil satu macam jenis barang bekas, bebas silakan apa saja tergantung kalian. Buatlah barang bekas tadi menjadi sebuah produk dan nanti produk tadi usahakan bisa punya nilai jual. Mau bentuknya bagaimana, mau seperti apa, silakan bebas sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.